Muhammad Zulfikar dengan NIM 21130300165 akan membahas mengenai pajak daerah. Sebelum kita lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan pajak daerah, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak itu sendiri. Pajak itu adalah pungutan yang dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang dan pelaksananya dapat dipaksakan dan kepada wajib zakat tidak ada jasa baik secara langsung. Di sini dapat kita simpulkan bahwa pajak itu adalah suatu pembayaran yang dilakukan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak ini yaitu suatu pembayaran kepada harta benda yang dimiliki yang dikenai pajak sesuai dengan undang-undang atau subjek hukum atau seperti PT atau suatu usaha bidang lainnya seperti pertambangan atau perkebunan ataupun usaha lainnya yang dikenai pajak sesuai dengan undang-undang tersebut. Lanjut kepada pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah melalui Perda untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah. Jadi dapat kita simpulkan di sini yaitu pajak daerah itu adalah suatu iuran yang ada dalam daerah tersebut yang dimana diatur oleh undang-undang pajak. Kemudian masuk ke poin yang ketiga yaitu unsur-unsur pajak. Yang pertama yaitu iuran dari rakyat kepada negara, yaitu hak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Jadi pajak tersebut tidak diserahkan dalam berbentuk barang, namun di sini yaitu berbentuk uang. Yang kedua yaitu mengenai unsur-unsur pajak, yaitu berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dan negara yang secara langsung yang dapat ditunjuk dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Masuk yang ke poin yang keempat yaitu digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Masuk ke poin selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak yaitu menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak yang dipungut oleh provinsi dan pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota. Pajak provinsi seperti yang pertama yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Ini pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ini tentu banyak kita jumpai karena kita hampirlah seluruh masyarakat di Indonesia itu mempunyai kendaraan. Di hampir seluruh keluarga Indonesia itu hampir mempunyai kendaraan bermotor, baik kendaraan itu secara dibilang rendah atau dibilang kategori mewah. Masuk yang ke poin yang kedua yaitu pajak kendaraan bermotor. Yang dimaksud yaitu dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerakan kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
Yang kedua yaitu mengenai alat-alat berat dan alat-alat besar. Alat-alat besar dan alat-alat bergerak yang besar yang bergerak ini yaitu adalah alat yang dapat bergerak atau berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen. Contoh alat-alat berat ini yaitu seperti ekskavator yang digunakan multifungsi seperti di perkebunan untuk melakukan replanting atau membuat jalan dan sebagainya, atau membuat sebuah proyek seperti bangunan besar atau bulldozer untuk membuat jalan gitu. Itu merupakan contoh dari alat besar yang bergerak dan tidak melekat secara permanen. Yang ketiga yaitu objek pajak kendaraan bermotor. Ini merupakan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN dan BUMD yang meliputi kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, yaitu di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, dan perdagangan, dan sarana prasarana olahraga dan rekreasi. Masuk kepada pembahasan yang pada poin pajak, yaitu pajak kendaraan di atas air. Yang dimaksud dengan kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan atau teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air. Objek pajak ini meliputi kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan misalnya penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan lebih dari 2 PK gitu, dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 M3 atau kurang dari 7 GT, atau yang digunakan untuk kepentingan pesiar perseorangan meliputi yacht, pleasure ship, sporty ship, dan untuk kepentingan angkutan perairan daerah yang termasuk dalam objek pajak kendaraan di atas air. Yang dimana pajak kendaraan di atas air ini yaitu hak penguasaannya, hak kepemilikannya masuk kepada poin kecil B, yaitu bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Bea balik nama kendaraan bermotor. Objek bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang beroda 2 atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis alat darat, digunakan oleh peralatan teknik yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat, alat besar yang bergerak. Termasuk dalam objek bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada BUMN, BUMD, dan secara tetap Indonesia. Bea balik nama kendaraan di atas air. Objek bea balik nama kendaraan di atas air adalah penyerahan kendaraan di atas air. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya berfungsi untuk mengubah suatu ember kendaraan air. Yang poin C yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah objek bahan bakar kendaraan, yaitu seperti bahan bakar bensin, solar, dan bahan bakar gas yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Yang wajib pajak atau bahan bakar kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Masuk ke poin yang kedua yaitu pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tidak termasuk air laut, dikecualikan dari objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengambilan, pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan. Pajak
Yang kedua yaitu pajak kabupaten atau kota seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan bakar golongan C, dan pajak parkir. Fungsi pajak. Fungsi pajak sebagai budgeter. Poin yaitu fungsi pajak. Pajak berfungsi sebagai budgeter karena pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terpenting dari pemerintah membiayai pengeluaran pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu berfungsi sebagai regulatori karena pajak berfungsi sebagai alat pengaturan kegiatan ekonomi masyarakat. Masuk ke poin terakhir yaitu dasar hukum pajak. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diundangkan di Jakarta, mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1997. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diundangkan di Jakarta mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang pajak daerah yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 14 Juli tahun 1997. Kemudian yang keempat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku tanggal 13 September 2001. Kemudian keputusan Presiden, keputusan Menteri Dalam Negeri, keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota di bidang pajak daerah. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari pemahaman atau materi kita pada kali ini yaitu pajak adalah suatu sumber keuangan daerah atau keuangan negara yang dimana keuangan tersebut berasal dari rakyat yang mempunyai barang dan mempunyai harta benda yang dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang. Kemudian pajak ini merupakan suatu paksaan di mana jika tidak membayar pajak tentu ada konsekuensi. Jadi pajak ini adalah suatu iuran atau suatu pembayaran yang dikenakan kepada seseorang atau subjek hukum maupun badan hukum seperti seseorang yang mempunyai benda atau seseorang yang mempunyai PT atau usaha sebagainya yang dikenakan pajak yang sesuai dengan undang-undang, di mana pajak ini merupakan salah satu penghasilan negara terbesar. Dengan ini negara membuat suatu penekanan tanpa adanya imbalan. Jadi kita membayar pajak tanpa adanya imbalan. Imbalannya itu imbalan secara tidak langsung, secara langsung, karena secara tidak langsung negara sudah misalnya barang kita dicuri, itu ada suatu pembantuan dari negara. Misalnya kita menelpon ke kepolisian atau mengadu ke kepolisian, itu adalah suatu